Rahayu, perkenalkan saya Satria Umbu. Tahun ini menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa tahun 2020. Saya berasal dari Unit Kegiatan Mahasiswa Peduli Difabel, menjadi anggota sejak tahun 2016 sampai saat ini. Kemudian di Diksarpram ke-35 tahun 2020 ini saya diminta untuk memberikan materi yang berkenaan dengan Direktorat Kemahasiswaan UGM dan kegiatan kemahasiswaan secara umum. Jadi seperti yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi di UKM itu ada di bawah bimbingan Direktorat Kemahasiswaan. Jadi Direktorat Kemahasiswaan itu merupakan salah satu direktorat yang ada di UGM yang perannya adalah sebagai pembimbing dan pengurus dari kegiatan atau aktivitas mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa. Di Direktorat Kemahasiswaan UGM sendiri ada 4 subdirektorat. Jadi yang pertama ada Subdit Organisasi dan Fasilitas Mahasiswa. Itu kepalanya sekarang Pak Dr. Sindung. Jadi Subdit OFM atau Organisasi dan Fasilitas Mahasiswa ini membawahi UKM dan fasilitas mahasiswa seperti gelanggang, kemudian Stadion Pancasila, kemudian GOR yang di Stadion Pancasila juga. Kemudian yang kedua ada Subdit Kesejahteraan Mahasiswa. Jadi kalau yang Subdit Kesejahteraan Mahasiswa itu berkaitan dengan beasiswa, bidik misi, kemudian beasiswa-beasiswa yang lain juga intinya ada di kesejahteraan mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada Subdit Pengembangan Karakter Mahasiswa. Nah, di sini tempatnya PPSMB, terus Dharma Bakti Kampus buat yang nggak lulus PPSMB itu ada di karakter mahasiswa. Kemudian ada PMW juga itu ada di karakter mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada Subdit Kreativitas Mahasiswa. Di Subdit Kreativitas Mahasiswa ini ada yang mengurus PKM, PIMNAS, dan komunitas. Jadi komunitas itu masuknya di Subdit Kreativitas Mahasiswa, sedangkan kalau UKM itu di OFM. Nah, di Subdit OFM sendiri ada terbagi menjadi 2 seksi. Yang pertama seksi kegiatan mahasiswa yang mengurus UKM-UKM, terutama berkaitan dengan kegiatan dan anggaran. Kemudian yang kedua ada seksi fasilitas mahasiswa, ini mengurus tentang fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan. Seperti dulu ada gelanggang yang sekarang sedang dibangun, kemudian ada Stadion Pancasila, ada GOR juga. Itu kalau untuk seksi kegiatan mahasiswa, kepalanya adalah Pak Mugiarto. Untuk seksi fasilitas mahasiswa ada Pak Pangadiono. Kemudian selanjutnya mengenai organisasi kemahasiswaan sendiri ya. Jadi di UGM itu organik kemahasiswaan itu dibagi menjadi 2. Ada yang pertama UKM, yang kedua komunitas. Nah, bedanya apa sih? Nah, bedanya kita selami bersama-sama. Jadi yang pertama Ormawa atau organisasi kemahasiswaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan untuk mencapai visi misi dan tujuan universitas. Jadi Ormawa itu fungsinya sebagai bagian dari proses pendidikan yang mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan UGM secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi. Kemudian Ormawa sendiri tadi sudah dapat berbentuk UKM atau komunitas dan bisa berada di tingkat universitas maupun fakultas atau sekolah. Jadi kalau untuk Pramuka UGM adalah Ormawa yang jenisnya merupakan unit kegiatan mahasiswa tingkatnya di universitas. Ormawa sendiri yang terutama yang di UKM, yang jenisnya UKM itu terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu olahraga, seni, khusus, dan kerohanian. Nah, kalau pramuka itu masuknya di khusus. Khusus kenapa khusus? Karena tidak masuk di kerohanian, olahraga, dan seni. Jadi semua yang tidak masuk olahraga, seni, dan kerohanian masuknya di khusus. Bersama Koperasi Mahasiswa, bersama Mapagama, Balerung,
pers mahasiswa dan lain sebagainya. Oh ya, BEM itu juga UKM ya. BEM itu juga UKM di khusus juga. Terus bedanya apa sih UKM sama komunitas? Perbedaannya selain di perbedaan subdit tadi ya. Jadi kalau di UKM masuknya OFM dan di komunitas masuknya di kreativitas. Sebenarnya menurut ini sumbernya sangat terpercaya. Jadi sumbernya berasal dari Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan. Jadi UKM itu harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian memiliki jejaring, memiliki kurikulum, sistem penjaminan mutu, dan memiliki potensi prestasi atau reputasi. Kemudian juga mempunyai visi misi yang sejalan dengan visi misi universitas. Juga mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari fakultas, sekolah, departemen, atau program studi. Jadi misal untuk pramuka UGM kan termasuk UKM di tingkat universitas, sehingga keanggotaannya meliputi mahasiswa yang berasal dari berbagai macam fakultas, jadi enggak dari fakultas tertentu saja. Itulah bedanya, misalkan di fakultas juga ada nih UKM juga, tapi kalau di UKM yang di fakultas itu dikhususkan untuk keanggotaannya di fakultas tertentu saja. Kemudian bedanya dengan komunitas, kalau komunitas itu lebih simpel dari UKM ya, karena memang diproyeksikan untuk lomba, sangat fokus untuk lomba, jadi perbedaannya terletak di kurikulum dan sistem penjaminan mutu. Jadi kalau di UKM ini terutama difokuskan untuk pengembangan mahasiswa dalam bidang keorganisasian. Jadi di UKM itu ada kurikulumnya, mungkin beberapa tahun ke depan akan masuk juga ke dalam SKS, dimasukkan. Jadi ketika mengikuti kegiatan UKM nanti bisa dimasukkan ke dalam SKS. Kemudian ada sistem penjaminan mutu. Jadi setiap tahunnya Direktorat Kemahasiswaan dan bagian penjaminan mutu itu mengadakan audit mutu internal bagi semua UKM tanpa terkecuali, sehingga mutu dari setiap UKM itu bisa terjaga. Nah, di UKM sendiri itu strukturnya ada pembina, ada pelatih. Kalau untuk ada UKM yang butuh pelatih, kemudian ada pengurus, kemudian ada anggota. Nah, untuk masa bakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan sendiri itu 1 tahun ya. Jadi dalam satu kepengurusan itu lamanya 1 tahun. Apa keuntungan yang bisa didapatkan jika mengikuti kegiatan kemahasiswaan? Keuntungannya ya banyak keuntungannya. Ada pengalaman, ya pengalaman itu bisa pengalaman yang baik, bisa pengalaman yang buruk, kayak semuanya bisa jadi pelajaran ya. Pengalaman itu jadi pelajaran. Jadi kalau ikut kegiatan kemahasiswaan, terutama ikut UKM itu kita belajar bahwa sesuatu itu nggak ada yang instan. Contohnya ini Mas Al nih. Sekarang kan jadi pengurus, bener gak ya? Sekretaris, orang nomor 2 di Pramuka Putra. Nggak mungkin dia masuk langsung tanpa diksar, langsung jadi sekretaris, kan nggak mungkin. Harus diksar dulu, habis jadi anggota setahun, kemudian setahun lagi jadi pengurus. Gitu. Jadi kalau di keuntungan utamanya, kalau menurut saya ada di pengalaman itu, kemudian ilmu juga. Ilmunya tergantung jenis unit kegiatan mahasiswanya atau kegiatan kemahasiswaan yang diikutinya seperti apa. Jadi ya di UGM ini semua jenis kegiatan bisa ditampung ya. Misalnya mau sukanya pramuka ada, kemudian suka dengan kegiatan-kegiatan sosial juga ada, seperti di UKM saya, di UKM Difabel juga ada. Kemudian koperasi mahasiswa yang entrepreneurship ada juga. Kemudian mau aksi propaganda di BEM juga ada. Jadi lengkap di UKM, jangan khawatir, semua minat dan bakat kalian pasti tersalurkan. Jangan khawatir. Kemudian keuntungan yang lainnya bisa, terutama kalau ikutnya UKM atau komunitas yang tingkatnya universitas ya jelas teman-temannya bisa kenal dengan lintas fakultas. Jadi kita bisa mengembangkan pemikiran lintas disiplin. Aku ndaki-ndaki banget. Tapi ini serius ya. Misalnya kita bisa tahu itu loh, maksudnya di klasterku di sains
aku bisa ketemu dengan teman-teman dari klaster sosum, jadi bisa bertukar pikiran. Kalau dari sudut pandang saya itu seperti ini, kalau dari ilmunya anak sosum seperti itu. Jadi benar-benar membuka pemikiran kita. Jadi nggak hanya belajar yang ada di fakultas atau klaster kita aja. Jadi itu keuntungannya terkait dengan jejaring pertemanan. Jadi ya keuntungannya apa ya, banyak sekali keuntungannya. Bagaimana struktur organisasi kemahasiswaan UGM? Struktur organisasi. Jadi kalau di UGM itu tadi seperti saya ambil dari peraturan rektor nomor 1 tahun 2017 ya. Semua organisasi kemahasiswaan baik itu UKM, komunitas itu semuanya setara. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Jadi ya memang seperti itu. Kalau di UGM ini memang kita lebih maju daripada yang lain ya, sombong sedikit. Jadi kita semua sama. Jadi ketua pramuka itu Mas Ridwan sama Mbak Dinin itu ya sama presidennya BEM itu ya sama-sama ketua UKM. Nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Saya pun juga seperti itu sebagai ketua Forkom itu juga nggak lebih tinggi dari UKM sama. Jadi ya pertemanan aja. Saya nggak bisa nyuruh gitu, kamu pergi ke sana ke barat ngambil kitab, nggak bisa karena kami kan relasinya pertemanan, kekeluargaan. Nah, tadi nyinggung sedikit ya, Forkom karena saya juga sudah 2 tahun ini didelegasikan ke Forkom oleh UKM saya. Karena di tahun kedua saya kembali terpilih lagi, luar biasa. Luar biasa capeknya. Jadi Forkom UGM itu Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Bentuk organisasinya forum komunikasi. Forum komunikasi dari apa? Dari UKM tadi. Jadi unit kegiatan mahasiswa ini membentuk suatu forum komunikasi. Tujuannya apa? Jadi tujuannya terutama untuk mempermudah koordinasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersama. Seperti contoh Gelanggang Expo. Gelanggang Expo itu sebenarnya adalah kegiatannya UKM, bukan kegiatannya Forkom. Forkom itu hanya mediator aja, fasilitator aja, dan yang membantu UKM untuk menyelaraskan kegiatan bersama. Kemudian ada juga Porsenigama. Porsenigama itu juga kegiatan bersama dari unit kegiatan mahasiswa. Jadi Forkom itu berdiri 22 November 2009, berasaskan Pancasila, bagus banget nih. Berprinsip kerohanian nasional demokratis kemasyarakatan dan kekeluargaan, bersifat non politik. Jadi non politik, saya nggak berpolitik. Kemudian tadi saya tekankan lagi Forkom UKM dan UKM berkedudukan sejajar dan bersifat koordinatif. Ya, seperti itu. Tujuannya mewujudkan hubungan yang harmonis antar unit kegiatan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Tujuannya mulia sekali. Terus fungsinya ada 4, menampung dan memperjuangkan aspirasi dari UKM di UGM, kemudian mengkoordinasikan dan atau melaksanakan program kerja yang melibatkan lebih dari 1 UKM. Ya seperti tadi, seperti Gelanggang Expo, kemudian Porsenigama, terus dulu juga ada HUT Gelanggang, tapi sekarang gelanggangnya sedang tidak ulang tahun. Kemudian menjembatani keperluan UKM, jadi Forkom ini juga menjadi jembatan antara UKM dengan Direktorat Kemahasiswaan. Kemudian yang terakhir menjadi media yang mempererat hubungan kekeluargaan. Ya sangat erat ya, seperti kalau bisa dilihat sendiri kalau kayak Mas Al ini kan udah hubungannya erat. Erat sama siapa nggak tahu juga. Kemudian di Forkom sendiri dibagi menjadi 4 sekretariat bersama ya, sesuai dengan jenis-jenis UKM yang ada di UKM. Jadi ada sekber olahraga, sekber kerohanian, sekber kesenian, dan sekber khusus. Nah jadi sekber sendiri itu berdirinya lebih dulu dari Forkom. Jadi dulu di masing-masing UKM yang memiliki minat dan bakat yang sejenis, mereka membentuk sekber. Sekber itu semacam kepengurusan bersama yang mengurusi kegiatan bersama. Jadi kemudian suatu saat para sekber-sekber ini berkumpul kemudian membentuk Forkom. Nah sekber itu ada 4. Yang pertama sekber kerohanian. Kerohanian ini ada
beranggotakan 5 unit kegiatan mahasiswa. Ada Jamaah Salahuddin, unit kerohanian Islam, kemudian ada keluarga mahasiswa Buddhis, kemudian ada keluarga Hindu Dharma, yang keempat ada Misa Kampus atau unit kerohanian Katolik, dan ada juga yang kelima unit kerohanian Kristen. Kemudian di sekber kesenian ada 10 UKM, ada Gama Band, ada GMCO, Marching Band, Paduan Suara Mahasiswa, Swaga Yugama, Teater Gajah Mada, unit fotografi, kemudian UKJGS, unit kesenian Jawa Gaya Surakarta, kemudian ada unit seni rupa, dan terakhir unit tari Bali. Nah, di sekber khusus, nah ini rumahnya Pramuka UGM ini. Kalau Pramuka UGM ini udah sering menjadi koordinator kalau di sekber khusus ya, udah berulang kali. Tahun ini juga di belakang ada Mas Gilang juga. Dulu ada Mas Rohim juga, kemudian ada Mas Bayu, pokoknya langganan lah ini. Salah satu yang sering mendelegasikan anggotanya ke Forkom. Ya, dulu ada Mbak Atina juga, ketua Forkom awal-awal kedua kalau nggak salah. Di sekber khusus ada ISEC, ada BPPM Balerung, ada EDS, ada Gama Cendekia, Kopma, Mapagama, Peduli Difabel, Pramuka UGM, Satmenwa, Bulak Sumur, Ukesma, dan UPI. Sebenarnya ada lagi, ada BEM sama Senat, tetapi karena ada masalah di masa lalu, mereka tidak masuk di Forkom, tapi tetap termasuk UKM di sekber khusus. Ya saudara lah, nggak apa-apa. Konco Dewi. Kemudian terakhir ada sekber olahraga, ada ini sekber yang anggotanya paling banyak ya, 24 kalau tidak salah. Ada atletik, ada basket, berkuda, bola voli, bridge, badminton, catur, hoki, pro patria, karate inkai, karate kala hitam, judo, kempo, merpati putih, panahan, perisai diri, PSHT, renang, selam, sepak bola futsal, softball, baseball, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja. Nah, udah semua. Jadi jangan khawatir, kalau di UGM ini pasti semuanya terwadahi dengan baik ya, karena ada 52 UKM di UGM ini. Jadi mungkin ya, bahkan kalau di UGM ini ada komunitas juga, kucing UGM, bisa di follow juga kalau suka kucing. Bahkan yang kayak hewan kesayangan pun ada komunitasnya kalau di UGM, jadi sangat luar biasa nih universitas kita tercinta. Oh ya, kemudian di Forkom sendiri memiliki suatu BSO, Badan Semi Otonom, namanya Gelanggang Emergency Response atau GER. GER ini adalah wadah sivitas akademika UGM dalam bidang ketanggap bencanaan. Jadi di GER ini tidak hanya bagi mahasiswa yang masih aktif ya, jadi ada alumni juga. Jadi kita bekerja sama membangun suatu jejaring antara mahasiswa yang masih aktif, aktivis UKM yang masih aktif, dan para alumni, terutama dalam bidang ketanggap bencanaan. Jadi contoh kegiatannya kemarin ketika awal pandemi COVID-19, GER itu membentuk posko di Gelanggang terkait dengan pembuatan hand sanitizer dan APD. Kemudian juga ada kegiatan pembagian sembako kepada mahasiswa juga. Jadi GER ini sangat tanggap ya, kalau di dalam ketanggap bencanaan. Sudah lama saya berbicara, sudah banyak juga materi yang sudah saya sampaikan. Karena mungkin supaya tidak terlalu lama dan membuat jenuh para pemirsa, lebih baik saya cukupkan. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pramuka UGM. Saya merasa sangat terhormat diundang ke salah satu UKM yang terdepan di UGM. Jadi sedikit cerita ya, dulu saya kan SMP-nya di Jogja. Jadi dulu pembinanya itu berasal dari Pramuka UGM, memang luar biasa. Pengabdiannya luar biasa. Saya sangat berterima kasih diundang ke sini. Kemudian saya juga mengucapkan mohon maaf jika selama pemaparan saya kurang serius atau ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya.
Terima kasih Rahayu.